Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan membahas tentang implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi dalam isu LGBT. Perlu diingat bahwa video ini tidak mendukung LGBT, tetapi mengajarkan cara menyikapi fenomena sosial sesuai nilai Pancasila, yakni tidak melakukan kekerasan, tidak menghina, dan tetap menjaga nilai kemanusiaan. Jadi beda ya antara mendukung perilaku dan mendukung perlakuan manusiawi. Karena ini tugas akademik, kita harus netral, objektif, dan tidak menyerang, tapi juga tetap jelas bahwa Indonesia memegang norma agama dan budaya yang tidak membenarkan perilaku LGBT. Sebelumnya kita akan membahas tentang globalisasi dan perubahan cara pandang. Globalisasi membuat informasi dari seluruh dunia masuk dengan cepat. Hal yang dulu jarang dibahas, sekarang mudah ditemukan di media sosial, film, dan internet, termasuk soal identitas, orientasi seksual, dan keberagaman. Perubahan ini sering membuat masyarakat bingung, sebagian bisa menerima, sebagian menolak. Nah, disinilah pentingnya Pancasila sebagai dasar kita dalam menyikapi perbedaan. Lalu, mengapa sih isu LGBT menjadi tantangan? Fenomena LGBT sering memunculkan pro dan kontra. Ada yang melihat dari sudut pandang agama, ada yang melihat dari sisi HAM dan kemanusiaan. Tantangannya adalah bagaimana kita tetap menjaga nilai dan budaya, tapi juga tidak melakukan kekerasan, perundungan, atau diskriminasi terhadap sesama manusia. Karena bagaimanapun juga mereka tetap warga negara. Lalu, Pancasila sebagai landasan sikap kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan bahwa kita harus berpegang pada ajaran agama, tetapi kita juga diminta untuk tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Artinya, perbedaan tetap perlu dihadapi dengan cara yang damai, bukan dengan kebencian. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Walaupun kita tidak sepakat dengan pilihan atau identitas seseorang, kita tidak boleh merendahkan, menghina, atau menyakiti dia. Yang harus kita tolak adalah kekerasannya, bukan manusianya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Isu LGBT kadang membuat masyarakat terpecah, padahal Pancasila mengajak kita untuk tetap bersatu meskipun berbeda pendapat. Perbedaan tidak harus jadi perpecahan ya teman-teman. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, kita tersirat bahwa dalam membuat kebijakan tentang isu sosial, negara harus benar-benar bijak, harus melihat data, mendengarkan pendapat ahli, dan mempertimbangkan kondisi masyarakat Indonesia. Tidak emosional serta tidak tergesa-gesa. Terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengingatkan bahwa semua warga negara, termasuk minoritas sekalipun, berhak mendapatkan layanan publik yang adil seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tidak boleh ada perlakuan tidak manusiawi. Tantangan di era globalisasi. Tantangan kita semakin terasa berat karena media sosial yang cepat memicu konflik dan debat panas, masuknya nilai budaya luar tanpa filter, minimnya pemahaman masyarakat tentang keberagaman. Yang terakhir, munculnya ujaran kebencian yang sering dianggap hal biasa. Lalu, apa sih solusi dan peran kita? Inilah bagian penting. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak harus hal besar, tapi bisa dimulai dari langkah kecil.
bagian pertama itu solusi individu atau aku sebagai mahasiswa. Jadi sebelumnya kita belajar dulu sebelum menilai suatu hal, cari informasi yang tepat, bukan hanya dari sekedar komentar media sosial. Kita menjaga ucapan, tidak perlu menghujat, merendahkan, atau menyebarkan kebencian. Lalu kita membangun dialog yang sehat. Kalau tidak setuju ya sampaikan dengan cara yang sopan dan beradab. Dan menghormati keyakinan orang lain tanpa harus ikut. Kita bisa tetap memegang nilai agama sambil bersikap manusiawi. Berikutnya, solusi untuk masyarakat dan lingkungan sekolah. Yang pertama, mengembangkan pendidikan karakter berbasis Pancasila. Yang kedua, mengadakan diskusi atau seminar yang objektif, bukan provokatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan aman dari perundungan. Apalagi sekarang marak pembulian. Lalu terakhir, memperkuat literasi digital agar tidak mudah termakan hoax atau ujaran kebencian. Berikutnya adalah solusi untuk negara. Negara harus membuat kebijakan yang benar-benar bijak, tidak tergesa-gesa dan mempertimbangkan nilai agama, budaya, serta hak warga negara. Yang terakhir, menjamin perlindungan hukum bagi semua tanpa kekerasan. Jadi teman-teman, isu LGBT di era globalisasi memang menjadi tantangan bangsa kita. Tapi dengan berpegang pada nilai Pancasila, kemanusiaan, persatuan, dan kebijaksanaan, kita bisa bersikap lebih dewasa, lebih bijak, dan lebih beradab. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan mengajak kita untuk melihat perbedaan dengan cara yang lebih manusiawi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.